Samina mina net, ntar copyright net. Hehehe, sorry Min, soalnya tuh lagu candu bener. Yoi, salah satu yang ikonik ya. Mimin juga suka Piala Dunia 2010, pas Afrika Selatan jadi tuan rumah, sama Spanyol jadi juara. Bener Min, tapi ada satu hal yang bikin gue jadi kepikiran terus. Kadang gue sampai insomnia gara-gara mikirin hal ini Min. Kok bisa gitu ya? Lah, lo kenapa lagi Net? Kenapa ibu kota Afrika Selatan ada 3 ya? Mumpung kita lagi dekat Afrika Selatan, yuk kita bahas. Keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos. Secara umum, ibu kota memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan dari suatu negara. Ibu kota memegang status utama di suatu negara. Ibu kota merupakan sebuah kota yang secara fisik meliputi kantor pemerintahan dan tempat pertemuan. Kalau berbicara soal ibu kota, bukan hanya soal ibu kota negara, tetapi wilayah administratif lainnya pun memiliki ibu kota. Sebagai contohnya, masing-masing provinsi, negara bagian, atau wilayah dalam bentuk lain yang ada di setiap negara memiliki ibu kota. Misalnya, ibu kota provinsi Jawa Barat adalah Bandung. Ibu kota negara bagian Oklahoma adalah Oklahoma City. Biasanya, ibu kota di suatu negara atau wilayah administratif di tingkat manapun, jumlahnya adalah 1. Tapi kalau kita telusuri amigos, ada juga beberapa negara yang memiliki 2 ibu kota. Seperti misalnya Swaziland, atau yang sekarang sudah berganti nama menjadi Eswatini. Ibu kota Eswatini ada di Mbabane dan Lobamba. Nah, yang punya pendapat silahkan komen di kolom komentar amigos. Ada juga Bolivia, yang ibu kotanya di Sucre dan La Paz. Ternyata amigos, perihal ibu kota yang jumlahnya ada 2, sudah ada dari dulu amigos. Semisal waktu Serbia sama Montenegro masih menjadi satu negara, ibu kotanya ada 2, yaitu Belgrade dan Podgorica, untuk periode tahun 2003 sampai tahun 2006. Waktu Austria sama Hungaria masih bersatu, ibu kotanya juga ada 2, yaitu Vienna atau Wina, dan Budapest. Ya, pada masa sekarang, saat sudah terpisah, 2 kota ini tetap menjadi ibu kota. Vienna menjadi ibu kota Austria, dan Budapest menjadi ibu kota Hungaria. Oke, sepertinya memang ada cukup banyak juga ya, negara-negara yang memiliki 2 ibu kota. Tapi bagaimana jadinya kalau satu negara memiliki 3 ibu kota? Apakah ada negara yang seperti itu? Jawabannya, ya amigos. Ada sebuah negara yang punya 3 ibu kota. Negara itu adalah Afrika Selatan. Afrika Selatan berada di selatan benua Afrika. Ya jelas. Afrika Selatan merupakan sebuah negara dengan total luas wilayah 1.221.037 km persegi. Ibu kota Afrika Selatan ada 3, yaitu Pretoria, Cape Town, dan Bloemfontein. Jadi misalnya kalau kalian lagi mengerjakan soal kuis pilihan ganda ABC gitu kan, lalu ada pertanyaan, apa nama ibu kota Afrika Selatan? Terus pilihannya A, Pretoria, B, Cape Town, sama C, Bloemfontein, udah kalian lingkarin aja semuanya. Untung Johannesburg kagak ikutan. Kalau Johannesburg itu kota terbesar di Afrika Selatan. Jadi, sebenarnya apa sih alasan Afrika Selatan memiliki 3 ibu kota? Dan apakah ketiga ibu kota ini memiliki fungsi yang sama atau berbeda? Cara untuk mencari tahu ialah dengan apa amigos? Ya, benar sekali, dengan menelusuri sejarah. Mimin harap kalian gak bosan ya kalau Mimin bahas sejarah. Kalau kalian udah nonton video Mimin yang ini, soal kenapa Lesotho bisa ada di dalam Afrika Selatan, nah, Mimin di situ ada ngejelasin kalau dulunya Afrika Selatan adalah Union of South Africa, atau Uni Afrika Selatan, yang merupakan gabungan dari 4 wilayah koloni, yaitu Cape Colony, Orange River Colony, Transvaal Colony, dan Natal Colony, di mana Lesotho, atau yang sebelumnya bernama Basutoland, tidak termasuk ke dalamnya. Nah, wilayah koloni ini sebelumnya adalah berbentuk negara. Ini yang belum Mimin jelasin di video sebelumnya ya. Untuk Natal Colony, sebelumnya adalah gabungan dari 2 wilayah. Yang pertama adalah Republik Natalia, yang terbentuk dari tahun 1839 sampai 1843. Republik Natalia sendiri adalah sebuah negara yang didirikan oleh orang-orang Boer. Jadi kalau kita lihat dan perhatiin, emang orang-orang Boer ini mendirikan beberapa negara berbeda. Nah, jadi Natal Colony udah terbentuk dari tahun 1843, setelah Inggris melakukan aneksasi terhadap Republik Natalia di tahun yang sama. Jadi, setelah Inggris melakukan aneksasi tersebut, sebagian orang-orang Boer atau Fur Tracker melakukan perjalanan ke barat dan mendirikan Orange Free State serta Republik Transvaal. Satu lagi wilayah yang menjadi bagian dari Natal Colony adalah Kerajaan Zulu. Kerajaan Zulu berdiri dari tahun 1816 sampai dengan tahun 1897. Kerajaan Zulu sendiri menjadi bagian dari Protektorat Inggris untuk rentang waktu tahun 1887 sampai dengan 1897, sebelum akhirnya Inggris melakukan aneksasi terhadap Kerajaan Zulu sebagai Natal Colony pada tahun 1897.
Untuk Orange River Colony, pada rentang waktu tahun 1854 sampai 1902, Orange River Colony bernama Orange Free State, sebuah negara yang didirikan oleh orang-orang Boer atau fur tracker yang memisahkan diri dari Cape Colony. Lebih tepatnya seperti yang Mimin jelasin barusan, orang-orang Boer yang melakukan perjalanan ke barat setelah Inggris melakukan aneksasi terhadap Republik Natalia. Sebelum akhirnya Orange Free State dikuasai juga oleh Inggris dan berubah menjadi Orange River Colony. Sementara Transvaal Colony sebelumnya bernama Republik Afrika Selatan, atau dikenal juga sebagai Republik Transvaal, untuk rentang waktu dari tahun 1852 sampai 1902. Republik Transvaal sendiri terbentuk melalui Sand River Convention, yang ditandatangani oleh Inggris soal kemerdekaan orang-orang Boer yang tinggal di wilayah utara Sungai Vaal. Sebelum akhirnya Inggris menjadikan Republik Transvaal sebagai koloni pada akhir Perang Boer Kedua, di tahun 1902. Jadi kemudian, pada tanggal 31 Mei 1910, keempat wilayah koloni tadi tergabung ke dalam Uni Afrika Selatan. Nah, coba kita lihat ibu kota dari Cape Colony, Transvaal Colony, dan Orange River Colony. Ibu kota Cape Colony adalah Cape Town. Ibu kota Transvaal Colony adalah Pretoria. Dan ibu kota Orange River Colony adalah Bloemfontein. Nah, coba kita bahas satu persatu gimana ketiga kota ini bisa menjadi ibu kota untuk masing-masing koloni. Yang pertama adalah Cape Town, yang merupakan ibu kota dari Cape Colony. Cape Town menjadi ibu kota Cape Colony setelah Belanda menyerahkan Cape Town kepada Inggris melalui Anglo-Dutch Treaty pada tahun 1814. Saat Cape Town menjadi ibu kota Cape Colony, kemudian wilayah Cape Colony mengalami perkembangan pesat hingga tahun 1800-an. Karena ekspansi wilayah secara besar-besaran, membuat masyarakat Cape Colony ingin merdeka dari Inggris, sehingga kemudian Cape Colony memperoleh sistem parlemen sendiri pada tahun 1854. Oke, Mimin jelasin dulu ibu kota yang lainnya, amigos. Lalu ada Pretoria, yang merupakan ibu kota Transvaal Colony. Pretoria didirikan oleh Martinus Pretorius pada tahun 1855. Martinus sendiri merupakan seorang pimpinan politikus di Afrika Selatan. Martinus juga merupakan seorang pemimpin para fur tracker di daerah Transvaal. Ia memilih sebuah tempat di tepi sungai Apies. Ia memberi nama tempat itu sebagai Pretoria, sebagaimana nama ayah Martinez yang bernama Andries Pretorius. Pretoria kemudian menjadi ibu kota Republik Transvaal pada tanggal 1 Mei 1860. Andries Pretorius sendiri merupakan seorang pahlawan nasional bagi para fur tracker di daerah Transvaal. Ia juga menjadi orang yang memiliki peran penting dalam Sand River Convention di tahun 1852, di mana pada saat itu Inggris mengakui kemerdekaan Transvaal. Pendirian Pretoria sebagai ibu kota Transvaal menandai akhir dari perjalanan fur tracker untuk berkelana ke wilayah yang lain. Jadi para fur tracker mulai menetap di Transvaal. Sedangkan Bloemfontein, yang merupakan ibu kota Orange Free State alias Orange River Colony, secara resmi didirikan pada tahun 1846 sebagai benteng pertahanan oleh Mayor Angkatan Darat Inggris saat itu, Henry Douglas Warden. Bloemfontein difungsikan sebagai pos terdepan Inggris di wilayah Transorange, karena waktu itu wilayah Transorange ditempati oleh berbagai kelompok masyarakat sekitar. Warden memilih lokasi Bloemfontein karena beberapa faktor, seperti kedekatan Bloemfontein dengan jalur utama ke Wynberg, pedesaan yang terbuka luas, dan tidak ada penyakit kuda. Sebelumnya, Bloemfontein adalah peternakan milik Johannes Nicholas Brits. Kemudian Johannes menjual peternakannya kepada mayor sipir Inggris, dan singkat cerita, kemudian menjadi ibu kota Orange Free State, lalu ibu kota Orange River Colony. Oke, sekarang kita bahas, kenapa ketika semua wilayah koloni bersatu menjadi Uni Afrika Selatan, ketiga ibu kota tersebut tetap dipertahankan. Kenapa tidak memilih salah satu saja? Sebenarnya, ada perbedaan pendapat soal letak ibu kota Uni Afrika Selatan, dan ada perbedaan pendapat juga di mana lokasi yang seharusnya. Hingga akhirnya, tercapailah sebuah kesepakatan di mana setiap provinsi akan mendapat bagian dari manfaat ibu kota tersebut. Sehingga sebenarnya, meskipun ibu kota Afrika Selatan ada 3, tapi masing-masing ibu kota ini memiliki fungsi yang berbeda. Alasan kenapa 3 ibu kota wilayah koloni tetap bertahan sebagai 3 ibu kota Afrika Selatan pada masa sekarang, karena sejak awal ketiga ibu kota ini memiliki fungsi yang berbeda. Dan untuk menghindari konflik, dikarenakan banyak pihak yang terlibat dalam pemilihan ibu kota Uni Afrika Selatan. Pretoria menjadi ibu kota untuk fungsi administratif, sebab Pretoria menjadi tempat bagi presiden dan jajaran kabinet hingga kedutaan asing. Cape Town menjadi ibu kota untuk fungsi legislatif, sebab Cape Town menjadi lokasi pusat parlemen di Afrika Selatan.
Dan Bloemfontein sebagai ibu kota memiliki fungsi yudisial, di mana Bloemfontein menjadi lokasi untuk Supreme Court atau Mahkamah Agung Afrika Selatan. Jadi begitulah sejarah dan fungsi dari ketiga ibu kota tersebut. Karena adanya perdebatan soal di manakah seharusnya ibu kota Afrika Selatan, jadi lebih baik di tiga kota ini dengan fungsi masing-masing. Tapi ada satu lagi, Min. Kenapa, Net? Tadi kan lo bilang ibu kota dari masing-masing wilayah koloni jadi tiga ibu kota Afrika Selatan sekarang. Ya, benar. Nah, wilayah koloni yang jadi bagian Afrika Selatan kan ada Cape Colony, Transvaal Colony, Orange River Colony, sama Natal Colony. Tapi ibu kota Natal Colony kok nggak jadi ibu kota Afrika Selatan juga? Well, ibu kota Natal Colony, yaitu Pietermaritzburg, sebenarnya tetap menjadi ibu kota, tapi bukan ibu kota negara, melainkan ibu kota provinsi KwaZulu-Natal. Bahkan, Cape Town dan Bloemfontein juga menjadi ibu kota di provinsi masing-masing. Cape Town juga menjadi ibu kota provinsi Western Cape, dan Bloemfontein yang juga menjadi ibu kota provinsi Free State. Kecuali Pretoria yang ada di provinsi Gauteng, karena ibu kota provinsi Gauteng adalah Johannesburg, di mana Johannesburg juga menjadi kota terbesar di provinsi Gauteng. Nah, menurut kalian sendiri gimana, amigos? Kenapa Pietermaritzburg, yang notabene adalah ibu kota salah satu wilayah koloni Uni Afrika Selatan, tidak ikut menjadi ibu kota negara? Komen di kolom komentar, amigos. Oh iya, amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya. Jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin. Mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua, amigos. Sehat-sehat semuanya!